Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masriatun Aini. Saya dari kelas 1C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mengulas film yang berjudul The Ron Clark Story, yang dimana film ini mengisahkan tentang kisah kehidupan seorang guru yang bernama Ron Clark yang mengajar siswa-siswi yang awalnya dikenal sebagai siswa-siswi ternakal sehingga menjadi siswa-siswi yang berprestasi di sebuah sekolah dasar. Baik, langsung saja singkat ceritanya. Awal mula cerita ini dimulai dari seorang pria yang sedang menunggu dirinya untuk diwawancarai di sebuah sekolah dasar yang ada di North Carolina. Di sela-sela sesi wawancara, Ron Clark mendapati seorang anak yang sedang berdiri di tempat sampah. Karena ia tidak mau dihantui oleh rasa penasarannya, ia langsung menyamperi anak tersebut dan mengajaknya mengobrol. Ketika ia mengajak anak tersebut mengobrol, ia sembari memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Ron Clark dan ia biasa disebut dengan Mr. Clark. Dan tak lupa pula ia bertanya kenapa ia ada di tempat sampah tersebut. Anak itu pun menjawab, "Saya di sini karena saya tidak bisa belajar dengan baik." Langsung Ron berpura-pura untuk melupakan namanya. Ia berpura-pura lupa dengan namanya, sehingga anak itu menjawab dengan, "Namamu adalah Mr. Clark." Langsung Ron Clark mengangkat anak tersebut, memindahkannya sambil berkata bahwa kamu sudah belajar. Anak itu pun berharap bahwa Ron Clark menjadi gurunya suatu saat nanti, dan harapan itu pun terkabul. Selama 4 tahun, Ron Clark mengajar di North Carolina. Di kelas anak tersebut juga ia mengajar. 4 tahun ia mengajar di kelas tersebut, 4 tahun pula prestasi yang didapatkan oleh kelas tersebut. Sehingga sebagai apresiasi, kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut memberikan hadiah atas kegigihan dan kekreatifan Mr. Clark dalam memberikan pengajaran terhadap anak didiknya. Diberikan hadiah berupa tempat parkiran yang khusus untuk Mr. Clark. Namun itu tidak membuat Mr. Clark puas dengan apa yang pernah ia capai. Bahkan di situ ia mulai berpikir tentang mimpinya, yang dimana mimpinya itu ingin mengajar di sebuah sekolah di kota besar, yang dimana itu terletak di New York. Langsung saja singkat ceritanya, Mr. Clark langsung pindah ke New York, dan setelah sampainya ia di New York, ia menginap di Hotel Melati, dan keesokan harinya ia pergi untuk mencari lowongan pekerjaan. Tetapi ketika ia mencari lowongan pekerjaan, sudah banyak sekolah-sekolah yang ia kunjungi untuk melamar pekerjaan tersebut, untuk mengajukan dirinya sebagai guru di sekolah-sekolah yang ia datangi begitu. Tetapi sekolah-sekolah yang ia datangi itu tidak menerimanya, atau ia ditolak begitu. Sehingga pada suatu hari ia mencari lowongan di sekitar lingkungan Harlem, yang dimana di situ ia melihat seorang siswa yang bernama Tayshawn dan gurunya yang sedang bertengkar. Dan terlihat di sana kepala sekolah yang sedang menengahi perkelahian tersebut. Di sana juga Ron Clark tidak terdiam dengan peristiwa yang ia lihat. Ia langsung berlari dan menengahi perkelahian tersebut. Dan pada saat itu guru itu juga mengundurkan dirinya karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku siswa-siswi yang ada di sana. Dan saat itu pula Mr. Clark tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia langsung menemui kepala sekolah dan
mengajukan dirinya untuk mengikuti ia mengajukan dirinya sebagai pengajar di sekolah tersebut. Awalnya kepala sekolah ini agak meragukan Mr. Clark, namun seiring berjalannya waktu, ketika Mr. Clark memperkenalkan dirinya, kepala sekolah itu pun juga sambil berkeliling-keliling mengajak Mr. Clark dengan memperkenalkan sekolah tersebut. Di sekolah tersebut, siswa dikelompokkan berdasarkan peringkat paralel mereka. Dan pada saat berlangsungnya perkenalan dengan lingkungan kelas tersebut, Mr. Clark mendapati salah satu kelas yang terlihat seperti kelas yang tidak bisa diatur, tidak bisa dikontrol oleh gurunya begitu. Dan di sana pula Mr. Clark tertarik untuk mengajar di kelas tersebut. Dan langsung kepala sekolah itu memberikan penjelasan bahwa isi dari kelas ini adalah siswa-siswi yang dikenal sebagai siswa-siswi ternakal dan tidak pernah mendapatkan prestasi apapun. Walaupun begitu, Mr. Clark tetap ingin memberikan pengetahuannya kepada anak-anak tersebut. Mr. Clark tetap kekeh untuk ingin mengajar di kelas tersebut. Dan akhirnya kepala sekolah itu pun menerimanya, dan kesepakatannya itu Mr. Clark bisa mengajar mulai besok di hari Senin. Jadi ketika ia sudah mengetahui dirinya diterima di sekolah tersebut, sebelum ia mengajar untuk keesokan harinya, terlebih dahulu ia mengobservasi latar belakang dari siswanya itu, baik itu dari latar belakang budaya, keluarga, sehingga dapat mengetahui karakteristik yang ada terhadap anak-anak tersebut. Dan hari pertama pun telah tiba Ron Clark mengajar. Tetapi ketika hari pertama ia mengajar, tidak ada satupun siswa yang mendengarkannya ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan saat itu ia langsung memulai pembelajaran dengan membuat peraturan di kelasnya, yaitu peraturan yang pertama ada Mr. Clark memberikan pengarahan tentang bahwa mereka itu adalah keluarga, begitu. Dan peraturan yang kedua, mereka harus saling tolong-menolong, saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, Mr. Clark ini memberikan pengarahan bahwa mereka harus menanamkan jiwa korsa atau saling jiwa korsa. Dan yang ketiga, Mr. Clark menanamkan atau memberikan pengarahan bahwa setiap anak harus menanamkan jiwa korsa atau setia kawan terhadap teman-temannya, begitu. Dan bukan hanya itu, Mr. Clark juga memberikan peraturan yang dimana ketika harus keluar ataupun masuk kelas, mereka harus berbaris. Ini saya dapat menyimpulkan bahwa Mr. Clark menggunakan metode pendekatan behavioral, yang dimana pada teori Brashman-Frederick, Skinner merupakan sebuah teori pembelajaran yang membentuk perubahan perilaku, yang dimana dari perilaku yang tadinya perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Di sini Mr. Clark selalu memberikan pendekatan terhadap anak didiknya dengan menggunakan atau menciptakan gaya belajar yang dapat menarik minat siswa dalam belajar. Dengan melakukan seperti yang kita tonton, Mr. Clark di situ melakukan triknya untuk menambah atau menarik minat siswa untuk belajar. Di sana ia menggunakan
trik permainan seperti meminum susu setiap 30 detik sekali, dan hal itu pun berhasil. Di sini Mr. Clark juga menerapkan metode interaksi antara siswa dan pendidik dengan model social concerning, di mana Mr. Clark berusaha untuk berinteraksi dengan siswanya yang bertujuan untuk mendekati siswanya dan dapat mengenali satu persatu dari karakter siswa tersebut. Dan ia juga tak lupa dengan selalu memberikan apresiasi tentang apapun yang dilakukan oleh muridnya. Sekecil apapun itu, ia tetap memberikan apresiasi terhadap anak muridnya. Jadi, semua siswa mempunyai kecerdasannya masing-masing sesuai dengan teori multiple intelligence Gardner. Kecerdasan dibagi menjadi 8 kecerdasan, yang masing-masing pasti anak memiliki salah satu dari 8 kecerdasan tersebut. Hal inilah landasan yang digunakan Mr. Clark dalam menilai siswanya. Ia juga mengerti bahwa setiap anak memiliki kecerdasan. Mungkin sangat cerdas, namun kesulitan dalam memperdalami pembelajaran tertentu. Contohnya di sini di film ini kita dapat melihat si Mika. Si Mika itu adalah anak yang cepat dalam belajar. Namun selama ini ia disibukkan oleh 3 adiknya. Ia disibukkan karena mengasuh 3 adiknya ketika ibunya sedang bekerja. Dan yang paling menarik di film ini adalah semua anak didiknya ia berikan penghargaan atau apresiasi terhadap pencapaiannya di bidangnya masing-masing dan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap potensi yang dimiliki anak didiknya. Film ini pada umumnya diterima dengan baik dan dihargai karena menggambarkan kisah nyata seorang yang berdedikasi dalam memberikan pengajaran terhadap anak didiknya. Mr. Clark juga menerapkan metode pembelajaran yang unik dan menyenangkan seperti permainan musik, proyek kolaboratif, untuk membantu siswa belajar dengan efektif. Di film ini, karakter Ron Clark ditampilkan sebagai sosok yang penuh semangat, antusias, dan berdedikasi dalam mengajar. Ia menggunakan metode pengajaran yang interaktif untuk menarik perhatian siswanya. Film ini juga dikisahkan dari kisah nyata, jadi temperamen yang ditampilkan oleh Ron Clark mungkin mencerminkan kepribadiannya yang sebenarnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.